Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita masih belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, masih tanaman di sekitarku. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini kita belajar bahasa Indonesia, matematika dan PPKN. Kompetensi dasarnya masih sama, 3.8, yaitu kita masih tentang pemberian pujian ya. Terus untuk matematikanya, kompetensi dasarnya 3.4, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Terus yang ketiga yaitu PPKN, kompetensi dasarnya 3.2, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, ini ya. Oke. Nah, pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya 1. Dengan mengamati, siswa mampu menceritakan kembali informasi yang diperoleh mengenai cara merawat tanaman. 2. Dengan membaca, siswa mampu memberikan pujian terhadap kebiasaan baik teman dan memberikan tanggapannya. 3. Dengan berhitung, siswa mampu menjumlahkan banyaknya suatu benda. Itu tujuan pembelajarannya anak-anak. Oke, kita belajar yang pembelajaran 3 ya. Di sini kalian bisa mengamati, Bu Ani mempunyai ini gambar atau foto tanaman kaktus. Ya, macam-macam ya, bagus-bagus ya di sini. Nah, tanaman kaktus ini tidak boleh sering disiram ya. Mengapa? Karena tanaman ini tergolong tanaman yang tidak terlalu membutuhkan air. Jadi kalau semakin sering disiram itu malah mati. Beda dengan tanaman yang di sampingnya. Ini adalah tanaman teratai. Kalau tanaman teratai itu membutuhkan air yang banyak. Jadi tanaman teratai, enceng gondok itu biasanya itu tumbuhnya itu di kolam atau di tempat-tempat yang ada airnya atau di sawah itu ada ya. Nah, kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya ya. Ini tentang tanaman. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang kalimat pujian. Di sini ada percakapan anak-anak antara Nina dan Deli. Nih, contohnya ya, Deli memuji Nina. Bunga-bunga dan tanaman di rumahmu indah sekali, Nin. Terima kasih, Deli. Kami sekeluarga senang merawat tanaman. Pasti keluargamu rajin merawat tanaman sehingga dapat tumbuh subur. Betul, Deli, kami berbagi tugas merawat tanaman. Nah, di sini ada percakapan di mana Deli memberikan pujian kepada Nina. Nah, sekarang Bu Ani akan memberikan contoh ini. Gambar di sampingnya ini gambar anak sedang apa, anak? Iya, sedang menari ya. Gambar anak sedang menari. Contohnya kalau memberikan kalimat pujian, wah tarianmu bagus sekali. Saranku kalau menari harus tersenyum. Nah itu ya, ini. Terus di sini ada contoh lagi gambar anak sedang menggambar ya, sedang menggambar atau melukis. Kalimat pujiannya bagaimana? Mudah. Wah, lukisanmu bagus sekali. Alangkah baiknya diberi warna yang bervariasi dan agar lebih menarik. Nah, itu ya. Diingat-ingat Bu Ani menerangkan tentang kalimat pujian dan juga ada sarannya. Ya. Nah, terus sekarang kita belajar matematika. Nah, matematika ini kita belajar menghitung benda yang dalam satu kumpulan. Satu kumpulan dan ada juga yang tidak terkumpul dalam satu tempat. Ini contohnya ada buah mangga. Gambar buah mangga satu tempat ini, satu kumpulan ini jumlahnya berapa? 10.
Nah, kalau ada 2, jadi berapa Bu Ani? 10, 20. 20. Lah, terus yang tercecer di sini ada berapa? Nah, 1, 2, 3. Berarti satu kumpulan ini jumlah mangganya ada berapa? Iya, 23. Terus yang di sampingnya ini ada 10. Terus yang tercecer ini di sampingnya ada berapa? 14. Jadi satu kumpulan ini ada berapa? 14. 23 ditambah 14 sama dengan nih 10, 20, 30. Nah, ini 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ya. Cara menggambarkannya seperti ini. Oke. Sekarang Bu Ani memberikan latihan yang ada di bawahnya. Di sini ada buah mangganya berapa, Nana? Iya, dihitung 10, 20, 20, 25. Digabung atau ditambah, ini ada berapa? 10, 20, 30. Ditambah 30 menjadi berapa? Iya, 10, 20, 30, 40, 50, 55. Ya. Oke, nanti tidak hanya dikumpulkan begini, ada juga yang satu ikat itu isinya 10, ada juga yang satu kantong itu juga isinya 10. Yang kemarin tuh Bu Ani menerangkan tentang ini loh, anak-anak menggunakan bangun kubus itu ya. Masih ingat ya? Oke, sekarang catatannya. 1. Setiap orang pasti pernah memberikan pujian atau mendapatkan pujian. Kalimat pujian yang baik membuat orang lain yang menerimanya merasa senang. Selain memberikan pujian, kita juga bisa memberikan saran. Pujian dan saran yang kita berikan kepada teman membuat teman merasa dihargai, ya. Senang pasti kalian kalau mendapat pujian itu pasti merasa senang dan merasa dihargai. Nah, kemarin Bu Ani memberikan tugas untuk menyebutkan aturan merawat tanaman. Nah, ini Bu Ani ingatkan lagi ya. 1. Menyiram tanaman secara teratur agar tanaman tidak layu, apalagi musim kemarau ya. B. Meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Loh, kok untuk apa Bu Ani? Untuk membantu proses fotosintesa. Sekarang yang C. Membersihkan rumput liar di sekitar tanaman. Perlu ini ya, supaya sari-sari makanannya tidak hanya dimakan oleh rumput-rumput aja. Yang D. Memangkas tanaman hias agar rapi. Sama dengan rambutmu, kalau misalnya terlalu panjang harus dirapikan supaya kelihatan indah dan rapi. Yang kelima, memberi pupuk secara teratur agar tanaman tumbuh subur. Nah, sekarang Bu Ani memberikan tugas kepada kalian. Ya, tetap semangat. 1. Bacalah materi tema 7 subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, tanaman di sekitarku dalam bentuk PPT atau PowerPoint dan cermatilah Bandicam-nya. Yang kedua, untuk latihan soal, kerjakan dari buku tematik terpadu 1G halaman 69, 70, 74. Jika sudah selesai, kirim ke GC latihan soal. Nomor 3, untuk tugas keterampilan bahasa Indonesia, menuliskan 5 kalimat pujian serta sarannya. Tulis di buku pink. Jika sudah selesai, kirim ke GC keterampilan. Anak-anak, pembelajaran kali ini sudah Bu Ani berikan kepada kalian. Tetap semangat, selamat mengerjakan tugas-tugas dari Bu Ani. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Anak-anak, ingat ya, tugasnya dikirimkan tepat waktu. Masih ingat ya, tugasnya dikirimkan tepat waktu. Dan untuk menulis tugas itu, kalau untuk bahasa Indonesia gunakan tulisan tegak bersambung atau Latin ya. Diingat-ingat ya anak-anak Mas tentang tugasnya hari ini. Oke. Ya, selamat pagi anak-anak. Dadah.